Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, hari ini bertemu dengan PKS, Gus? Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai. Sikap strategis PKS itu tidak boleh diambil oleh one man show. PKS itu selalu tertib dalam mengambil keputusan. Jadi waktu Pak Anies dicapreskan oleh PKS itu melalui Majelis Syuro. Nah, ketika ada calon umpamanya yang belum dibicarakan di Majelis Syuro, ya kita harus rapatkan dulu di Majelis Syuro supaya lebih objektif lah kira-kira ngambil keputusannya itu. Ya, karena di PKS ada Majelis Syuro-nya. Sesuai ADART, 1-2 hari ini selesai, maka semuanya akan mudah. Oke, kita jaga etika aturan main-main. Mainnya politik bukan main-main, sorry. Mainnya perundang-undangan di semua partai masing-masing. Melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja masyuro ya. Dan anggota masyuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan ada penjelasan detail, tapi di DPP bukan di sini. Saya acara dulu. Kira-kira itu Bung Mardhani ada. Doakan segera. Kabar. Baik, Bapak. PKS tunggu kehadiran Caimin sebelum putuskan dukungan koalisi Anies. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut Majelis Syuro masih menunggu kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebelum menggelar rapat memutuskan arah koalisi di Pilpres 2024. Ia menjelaskan penetapan capres-cawapres yang diusung PKS sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Syuro. Untuk penetapan capres-cawapres itu kewenangan Majelis Syuro nanti akan digunakan setelah Caimin berkunjung dan akan segera dibahas, kata Iqbal ketika ditemui di kantor DPP PKS Jakarta, Jumat 8 September. Iqbal mengatakan sejauh ini PKS sudah membuka komunikasi dengan PKB perihal penjadwalan pertemuan tersebut. Ia pun membuka peluang pertemuan itu bakal berlangsung dalam waktu dekat usai Caimin rampung berziarah ke makam Wali Songo. Dan hasil komunikasi insya Allah dijadwalkan dalam waktu dekat ya, setelah Caimin melakukan kunjungan ziarah wali dan ke kiai-kiai, ucap dia. Selain itu, Iqbal juga menegaskan PKS bakal tetap mendukung Anies sebagai capres di Pilpres 2024.
Sebelumnya, PKB mundur dari Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto dan masuk ke Koalisi Perubahan. Anies pun mendeklarasikan diri bersama Caimin sebagai pasangan bakal Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Surabaya, Sabtu 2 September. Sejauh ini, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Caimin diisi oleh Nasdem dan PKB, sementara PKS masih menunggu keputusan rapat Majelis Syuro. Sebelumnya, Demokrat juga tergabung dalam Koalisi Perubahan, namun di pertengahan jalan mereka memilih untuk mundur. Anies sendiri optimistis PKS akan tetap mendukungnya. Ia yakin dukungan resmi PKS terhadapnya dan Caimin hanya menunggu waktu. Ia memahami terdapat mekanisme internal yang harus dilalui. Selain itu, ia mengaku hubungannya dengan PKS telah terjalin cukup lama, sejak ia masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi insya Allah kita akan terus bersama, hanya soal waktu saja. Sesudah prosedur itu dituntaskan maka jadi nyaman semua, ucap Anies di Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis 7 September. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut Majelis Syuro masih menunggu kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebelum menggelar rapat memutuskan arah koalisi di Pilpres 2024. Ia menjelaskan penetapan Capres-Cawapres yang diusung PKS sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Syuro. Untuk penetapan Capres-Cawapres itu kewenangan Majelis Syuro, nanti akan digunakan setelah Caimin berkunjung dan akan segera dibahas, kata Iqbal ketika ditemui di kantor DPP PKS Jakarta, Jumat 8 September. Iqbal mengatakan sejauh ini PKS sudah membuka komunikasi dengan PKB perihal penjadwalan pertemuan tersebut. Ia pun membuka peluang pertemuan itu bakal berlangsung dalam waktu dekat usai Caimin rampung berziarah ke makam Wali Songo. Dan hasil komunikasi insya Allah dijadwalkan dalam waktu dekat ya, setelah Caimin melakukan kunjungan ziarah wali dan ke kiai-kiai, ucap dia. Selain itu, Iqbal juga menegaskan PKS bakal tetap mendukung Anies sebagai Capres di Pilpres 2024. Sebelumnya, PKB mundur dari Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto dan masuk ke Koalisi Perubahan. Anies pun mendeklarasikan diri bersama Caimin sebagai pasangan bakal Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Surabaya, Sabtu 2 September. Sejauh ini, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Caimin diisi oleh Nasdem dan PKB, sementara PKS masih menunggu keputusan rapat Majelis Syuro. Sebelumnya, Demokrat juga tergabung dalam Koalisi Perubahan, namun di pertengahan jalan mereka memilih untuk mundur. Anies sendiri optimistis PKS akan tetap mendukungnya. Ia yakin dukungan resmi PKS terhadapnya dan Caimin hanya menunggu waktu. Ia memahami terdapat mekanisme internal yang harus dilalui. Selain itu, ia mengaku hubungannya dengan PKS telah terjalin cukup lama, sejak ia masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi insya Allah kita akan terus bersama, hanya soal waktu saja.